Halo agan-agan semua, kembali lagi kita akan membedah blog saya atau artikel saya yang kedua, masih di tahun 2016 ini. Masih terlihat belum rapi, masih acak-acakan, belum tersusun seperti yang di tahun 2020. Nanti akan saya perlihatkan di sini. Saya akan membahas mengenai peregangan otot dan pelemasan sendi. Ya, sekali lagi ini artikel di atau blog di 2016. Peregangan otot dan pelemasan sendi dalam olahraga atau sehari-hari. Peregangan otot dan pelemasan sendi adalah hal yang sangat penting bagi semua orang saat melakukan olahraga atau saat melakukan aktivitas sehari-hari. Karena peregangan otot dan pelemasan sendi merupakan hal yang sangat kompleks dengan kebutuhan manusia. Ya, mungkin agan-agan semua sudah tahu bahwa yang namanya pemanasan itu sangat penting karena untuk salah satunya menghindari cedera. Banyak orang cenderung melakukan aktivitas sehari-hari, jarang melakukan pemanasan otot dan pelemasan sendi karena hanya dengan mengedepankan pikiran dan mengabaikan gerak anggota tubuh. Akibatnya, dampak ke depannya akan berakibat berbahaya bagi orang yang sudah lanjut usia. Ya, jadi bagi yang sudah lanjut, yang mungkin umurnya 45 ke atas, itu sudah agak riskan karena selain penyakit yang banyak menumpuk atau bermacam-macam, karena semakin lanjut usia biasanya semakin malas untuk berolahraga atau digerakkan. Untuk itu perlu latihan peningkatan peregangan otot dan pelemasan sendi agar dapat melakukan olahraga dan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, di sini sekali lagi ini blog yang 2016, jadi masih acak-acakan ya, atau belum tersusun rapi. Yang pertama, peregangan otot statis. Ya, peregangan otot dan pelemasan sendi ada beberapa macam peregangan, yaitu peregangan otot statis. Teknik latihan peregangan otot statis antara lain: regangkan otot secara perlahan tanpa kejutan sampai terasa sakit. Yang selanjutnya, yang B, pertahankan sikap terakhir secara statis untuk beberapa detik ataupun hitungan, misalnya 2 kali 8 hitungan. Ya, tapi biasanya hitungnya cepat-cepat, jadi secara perlahan aja, 1, 2 dan seterusnya. Beberapa contoh peregangan statis antara lain, ya, yang mungkin yang agan-agan sudah tahu semua ya, yang dari mulai TK atau PAUD itu. Berdiri tegak, kaki kangkang secara perlahan, tekan kepala ke bawah. Jadi biasanya pemanasan peregangan itu dimulai dari atas atau berurutan dari kepala, tangan, pinggang dan kaki dengan 2 kali 8 hitungan. Nomor B, berdiri tegak, kaki kangkang secara perlahan, dorong dagu. Nah, ini masih di bagian kepala, sama 2 kali 8. C, posisi sama seperti B atau kaki dibuka, ada kaki rapat, lalu tarik kepala ke arah kanan atau tengok ke arah kanan. Yang D itu tengok ke arah kiri, sama hitungannya 2 kali 8. Terus yang B, yang E, berdiri tegak, kaki kangkang, dorong kedua tangan lurus ke atas. Nah, ini sudah mulai masuk ke tangan. Setelah tadi kepala, sekarang tangan, posisi sama. Yang F, lalu luruskan kedua tangan ke belakang ya, jadi ke depan, ke belakang, ke samping.
G, posisi sama seperti tangan ke depan. Nah, hitungan sama 2 kali 8. H, menarik lutut ke depan dada, itu sudah kaki. Ini secara garis besarnya, karena ini masih di blog 2016, dulu masih ya belum banyak sumber yang saya cantumkan. I, menarik kaki ke belakang dengan kedua tangan hingga telapak kaki menyentuh pantat. Pertahankan dalam hitungan sama 2 kali 8. Jadi masih sama tadi ke depan, sekarang ke belakang. C, kangkang lebar, pindahkan berat badan ke kiri, ke kaki kanan. Pindahkan berat badan ke kaki kanan sehingga lutut kaki sedikit tekuk, kaki kiri lurus. Ya, ini seperti gambarnya yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, ini ada beberapa contoh untuk peregangan statis. Peregangan statis ini ada beberapa contohnya. Saya ambilnya pun dulu ya masih asal ambil aja karena ini masih blog di 2016. Yang kedua adalah pelemasan sendi. Dalam pelaksanaan pelemasan persendian, sebaiknya secara urut, mulai dari pelemasan otot leher, sendi bahu, otot pinggang, sendi pinggul, sendi lutut, dan sendi kaki. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan dari atas, di atas bahwa harus berurutan dari mulai atas atau ke bawah atau dari bawah ke atas. Pelemasan otot leher, cara melakukannya. Ini yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kaki kangkang selebar bahu, kedua tangan di pinggang, pindahkan ke depan, sama berarti maju ke depan, kaki diangkat. Yang selanjutnya nomor 2, angguk-angguk kepala dan tengadahkan, masing-masing 2 hitungan selama 2 kali 8 hitungan. Yang ketiga, geleng-gelengkan kepala ke kanan 2 hitungan, lalu ke kiri 2 hitungan sama 2 kali 8. Tengok-tengokkan kepala ke kiri 2 hitungan dan ke kanan 2 hitungan selama 2 kali 8. Selanjutnya putarlah kepala ke arah kiri sebanyak 2 hitungan dan kebalikan arah kanan sebanyak 2 kiri atau ke kiri. Yang B, pelemasan sendi bahu. Yang pertama, gerakan menarik dan merentangkan lengan. Cara melakukan, sikap awal berdiri tegak, kaki kangkang, kedua lengan berada di samping badan, menyiku di depan dada. Selanjutnya, gerakan tarik kedua siku ke belakang 2 hitungan, rentangkan kedua tangan ke belakang 2 hitungan. Lakukan dalam 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya nomor 2, gerakan memutar sendi bahu. Cara melakukan, sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, kedua lengan, kedua tangan direntangkan ke samping. Keduanya putarlah ke arah depan dengan 1 kali 2 hitungan secara perlahan, kemudian kedua lengan belakang 1 kali 8 ke depan sampai 8 dan ke belakang. Ini contoh gambarnya selanjutnya. Nomor 3, pelemasan otot pinggang. Buat agar semua ini tuh. Yang A, gerak kelikuan badan ke kanan dan ke kiri. Cara melakukan, sikap awal berdiri tegak, kaki kangkang selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas. Nomor 2-nya, gerak badan ke arah kiri dan ke arah kanan secara bergantian sama 2 kali 8. Ini tuh gambarnya ya. Selanjutnya, gerakan membungkuk dan menarik badan. Cara melakukannya, berdiri kangkang selebar
Bekukan badan, kedua kaki lurus, dan menarik badan ke belakang, tangan lurus atas belakang dengan 2 kali 8 hitungan. Nah, ini fotonya dulu belum sempet dan belum diganti, diupdate lagi sama saya sekarang, jadi belum ada contoh fotonya, gambarnya. Yang C, gerakan memutar tubuh. Cara melakukannya: berdiri, kaki kangkang sebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, putarlah tubuh dimulai dari kiri kemudian ke arah kanan dengan 2 kali kehitungan. Ini contoh gambarnya yang kalian lihat, yang punya adik, yang punya anak kecil mungkin pernah lihat kalau ke sekolah PAUD, ke TK. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang artikel yang kedua. Ya, setelah yang pertama sudah saya share, ini yang kedua, artikel di 2016. Mohon maafnya isinya belum sempurna, masih acak-acakan, tulisannya belum rapi, penempatan gambarnya belum sesuai ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan kalau lebih jelasnya, kalau lebih detail, silakan aja masuk ke blog saya, lihat di blog saya. Ya, ini alamat blog saya. Nah, yang ini yang udah saya bold. Silakan lihat aja di sini. Untuk lebih jelasnya banyak sekali artikel-artikel yang ya semoga bermanfaat untuk agan-agan semua. Mungkin dicukupkan sekian mengenai peregangan otot dan pelemasan. Kalau sekiranya bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga subscribe-nya. Terima kasih. Salam literasi, sehat jasmani. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai macam-macam gerak dasar SD kelas 2. Ini mungkin adalah blog atau artikel pertama saya di 2016 kalau nggak salah. Jadi mohon maaf kalau masih bentuknya masih acak-acakan, masih belum tertata karena ini pengalaman saya pas pertama kali membuat blog ya. Ini jadi setelah berapa lama dari 2016 sampai sekarang 2020, kurang lebih 4 tahun ini belum mengaktifkan lagi. Setelah baru kemarin saya berjalan lagi di blognya. Materi kali ini yang akan saya bahas yaitu macam-macam gerak dasar SD kelas 2. Baik, di sini yang mungkin Anda sudah lihat semuanya, isinya masih sedikit belum tertata rapi. Beda nanti video selanjutnya yang akan saya tunjukkan ke Anda semua telah diperbaharui. Gerak dasar untuk anak sekolah dasar kelas 2 bermacam-macam, dari yang dasar sampai yang sukar. Jadi maksudnya di sini dari yang dasar atau yang mudah sampai ke yang sulitnya, dari yang mulai melompat, jalan kaki, terus melompat satu kaki dan lain sebagainya. Variasi gerak dasar untuk sekolah dasar ada 3 macam, yaitu gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Mungkin Anda semua sudah tahu mengenai gerak lokomotor itu apa, non lokomotor dan
Gerak lokomotor banyak variasinya, dari jalan, lari, dan lompat. Tadi untuk sekolah dasar terutama kelas 2 itu sangat penting dan banyak pengaruhnya untuk daya kembang gerak anak untuk bisa melakukan gerak-gerakan yang mudah saat nanti sudah beranjak dewasa. Mungkin karena anak-anak kelas 2 masih kecil, jadi bisa dari yang mudah dulu sampai yang sukar. Sedangkan gerak non lokomotor itu gerak memutar, mengayun, dan menekuk. Mungkin kalau yang punya anak kecil, yang punya adik, udah paham, udah tahu tentang gerak-gerakan ini, dan tanpa mungkin Anda ketahui atau sadari bahwa itu gerakan non lokomotor atau gerakan lokomotor. Dan yang terakhir yaitu gerak manipulatif. Gerak ini dibantu dengan menggunakan alat, baik bola yang lainnya. Contohnya gerak manipulatif ini adalah melempar, menangkap, dan menggiring bola. Ya mungkin itu sedikit karena ini blog pertama saya waktu tahun 2016, jadi masih sedikit isinya. Beda nanti setelah 2020 saya akan tunjukkan gerakan atau isi-isi blog ini. Ya, itu mungkin sekian mengenai blog atau artikel pertama saya di 2016. Barangkali nanti ada yang tanyakan, silakan isi di kolom komentar. Ya, kalau mungkin ini bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Salam literasi, sehat jasmani, jaya.